Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nur Sapitri, MPM 17310199. Di sini saya ingin menjelaskan tentang preferensi, kepuasan, dan persepsi resiko masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis. Latar belakang dewasa ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan sudah mulai meningkat dan banyak konsumen mulai menaruh perhatian pada produk-produk alami yang memiliki manfaat untuk kesehatan dan berorientasi kepada lingkungan. Meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan produk hijau Green Customer dari waktu ke waktu merupakan potensi pasar tersendiri yang dapat digarap oleh para produsen untuk mengembangkan bisnis mereka. Produk hijau merupakan produk yang khas dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga kegiatan memahami karakteristik konsumen hijau menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran produk green marketing agar para produser dapat menentukan target dan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang. Salah satu kegiatan pemasaran dalam rangka lebih memahami karakteristik konsumen hijau adalah dengan melakukan kegiatan strategi. Menggunakan strategi pasar ini telah berkembang luas dan dalam kegiatan bisnis dan dapat digunakan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, dan mendesain produk. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian Bapak Zulfikar dan Ibu Marvita 2017-2018 yang peneliti tingkat kepercayaan dalam minat beli masyarakat Banjarmasin terhadap produk hijau dan menentukan segmen potensial berdasarkan tingkat pemasaran dalam minat beli masyarakat Banjarmasin. Namun, penelitian ini masih belum mengukur tingkat preferensi dan kepuasan masyarakat. Tinjauan pustaka, green marketing, dan green product. Mulai timbulnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan respon oleh banyak perusahaan untuk dapat memanfaatkan peluang isu ini demi kepentingan bisnis mereka. Konsumen hijau green customer adalah konsumen yang peduli terhadap lingkungan, memiliki perilaku yang berwawasan lingkungan. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan. Kondisi kesadaran lingkungan yang meningkat ini menimbulkan adanya green customering yang semakin meningkat dan menyebabkan adanya beberapa perusahaan mulai membuat konsep ramah lingkungan dalam pemasaran produk melalui kegiatan green marketing. Kunci keberhasilan dari green marketing adalah memahami konsumen. Produk-produk ramah lingkungan green customer sering dikarakteristik mereka adalah agar perusahaan. Secara umum, produk hijau adalah produk yang berwawasan lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, tidak menghasilkan sampah berlebih, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Sebagai pengguna produk hijau, terdapat suatu bentuk konsumen corak baru yang menanamkan dirinya konsumen hijau green customer, yaitu konsumen yang peduli lingkungan hidup dan memiliki perilaku berwawasan lingkungan. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan, sehingga kegiatan untuk lebih memahami konsumen hijau dan karakteristiknya sangatlah penting bagi para pengembang produk hijau untuk kepentingan targeting dan segmenting pasar.
Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang mungkin akan memperlakukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya, dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Faktor-faktor seperti gender, usia, tingkat penghasilan, dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap minat beli produk hijau dalam rangka meningkatkan minat beli terhadap produk hijau. Faktor gender, perempuan cenderung lebih bersikap positif terhadap produk hijau dibandingkan laki-laki, dan perilaku pembelian grand produk dapat menjadi konsep lebih relevan bagi perempuan karena perempuan cenderung lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan daripada laki-laki. Faktor usia, perilaku pembelian kelompok usia antara 18 sampai 24 tahun cenderung kurang menggunakan informasi yang terkandung dalam suatu produk untuk melakukan pembelian, sedangkan kelompok umur 25 tahun hingga 44 tahun secara signifikan menunjukkan bahwa informasi pada suatu produk sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Faktor pekerjaan, konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu pada umumnya mengkonsumsi barang-barang tertentu yang berbeda dengan konsumen dengan jenis pekerjaan lainnya. Faktor pendapatan, tingkat pendapatan secara signifikan mempengaruhi positif terhadap minat beli produk hijau dan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pemilihan produk hijau. Faktor tingkat pendidikan, dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pembelian produk hijau pada konsumen di Malaysia. Karena dengan tingkat pendidikan yang baik, maka pemahaman dan pengetahuan terhadap suatu akan lebih baik menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan pembelian produk hijau. Namun, ada juga beberapa temuan yang berbeda dengan teori dan pendapat di atas, yakni perbedaan gender tidak memediasi variabel pengetahuan dalam mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk hijau. Meskipun ada kecenderungan dengan adanya pengetahuan, konsumen lebih memilih produk hijau dibandingkan dengan produk lain. Terdapat perbedaan yang positif, namun tidak signifikan antara minat beli konsumen laki-laki dan perempuan, meskipun masih didominasi oleh konsumen perempuan. Kontribusi variabel usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keukuran keluarga tidak signifikan terhadap keputusan pembelian dan kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain. Faktor demografis, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan tidak berpengaruh nyata terhadap pilihan konsumen. Gender, pekerjaan, usia, pendidikan terakhir tidak memiliki hubungan terhadap minat beli pangan organik. Variabel demografis yang terdiri atas umur, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, kepemilikan properti, status pernikahan, dan ukuran keluarga tidak memiliki korelansi positif dengan pola konsumen produk ramah lingkungan. Selanjutnya, juga tidak menentukan adanya pengaruh perbedaan gender terhadap keinginan untuk membayar dengan harga premium untuk produk nasional. Inilah dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.